Salam bagi saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sehat, penuh sukacita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan hari ini bagi saudara dan saya. Karena itu hendaklah kita katakan, kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita ya Tuhan, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkan perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkan itu. Saudaraku yang kekasih, mensyukuri akan rahmat Tuhan, maka marilah kita siapkan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan, dan kita mau membaca serta merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami yang hidup, Bapa pengasih dan penyayang, kepadamu kami patut bersyukur dan bersyukur senantiasa. Kami sadar bahwa hidup yang telah kami terima daripadamu begitu berharga. Karena itu kami memohon, Bapa, tuntunlah selalu hidup kami dengan firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya pilih bagi kita untuk kita renungkan bersama masih dari surat Rasul Paulus. Dan kali ini saya pilih dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 1 ayat 6. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ayat 6, saya bacakan bagi kita semua. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan bagian firman Tuhan ini, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, surat Filipi ini disebut surat sukacita. Apa alasannya? Apa alasannya surat Filipi ini disebut surat sukacita? Padahal di Filipi itu Paulus dia dianiaya, dia dicambuk, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Ia menulis surat ini dari dalam penjara untuk jemaat Kristen yang ada di Filipi. Surat ini disebut surat sukacita, saudara, karena sekalipun Paulus di penjara, Paulus tetap mengucap syukur kepada Allah. Ini artinya hidup di penjara tidak membuat Rasul Paulus berkeluh kesah, tapi dia selalu mengucap syukur kepada Allah. Bukan itu saja, saudara. Di penjara, Paulus juga dia tidak melupakan keadaan jemaat di Filipi. Dia katakan dalam surat ini, setiap kali dia mengucap syukur kepada Allah, dia pasti mengingat akan jemaat Filipi. Dan ketika dia ingat jemaat itu, dia berdoa kepada Allah dengan penuh sukacita. Ini satu hal yang luar biasa. Karena bagi Paulus, saudara, walaupun dia di penjara, tapi yang paling penting, kehidupan jemaat di Filipi, mereka dapat melakukan pekerjaan yang baik. Ini yang paling penting bagi Paulus, bahwa sekalipun dia di penjara, tapi jemaat di Filipi, mereka didapati sebagai jemaat yang dapat melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik?
Pekerjaan yang baik yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah bahwa persekutuan jemaat itu dengan berita Injil yang Paulus sampaikan itu begitu kuat. Ini artinya Injil Tuhan Yesus Kristus yang telah diberitakan oleh Paulus bagi jemaat di Filipi itu tidak percuma, tidak sia-sia. Karena ketika Paulus dia menyampaikan berita Injil Tuhan, jemaat didapati sebagai jemaat yang bisa hidup dalam persekutuan berita Injil. Jemaat bisa hidup dalam persekutuan kabar baik. Dan karena itu tidak heran kalau jemaat ini didapati sebagai jemaat yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Inilah yang menyebabkan Rasul Paulus dia merasa bersuka cita sekalipun dia berada di dalam penjara. Dan bila jemaat itu hidup dalam persekutuan dengan berita Injil, mereka hidup dalam persekutuan dengan kabar baik, hidup dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan baik yang membuat orang dapat bersuka cita, maka Paulus merasa yakin, saudara. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang telah memulai pekerjaan baik itu di antara jemaat Filipi. Dengan kata lain begini, Paulus merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa jemaat di Filipi mereka dapat melakukan perbuatan baik itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi oleh karena Allah yang telah memulainya bersama-sama dengan mereka. Dalam keyakinan itulah, saudara, maka Paulus bilang begini, bahwa Allah akan meneruskan pekerjaan baik itu sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Dari ayat ini, saudara, saya membuat beberapa catatan refleksi untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa bila kita menghadapi kesusahan hidup, termasuk kita menghadapi badai yang menerpa kita, saya mengajak kita semua, mari saudara, jangan terlampau fokus pada kesusahan itu sendiri. Karena bila kita fokus pada kesusahan itu, saudara, toh kesusahan itu sudah datang dan menimpa kita. Sekali lagi, kita sudah melewati badai seroja. Dan di pasca badai seroja ini, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita, janganlah kita terlampau fokus pada kesusahan itu sendiri. Kalaupun kita mau fokus pada kesusahan itu, toh kita sudah mengalaminya. Kesusahan itu sudah datang dan menimpa kita. Karena itu, melalui firman Tuhan ini, kita diajak, mari kita bangkit, saudara. Kita bangkit dari kesusahan ini. Karena kita harus melanjutkan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah, saudara, mari kita fokus kepada Allah. Sebab dengan fokus pada Allah, dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita diberikan kemampuan untuk mengucap syukur kepada Allah dan tetap percaya dengan sungguh-sungguh bahwa badai sebesar apapun, badai itu tidak lebih besar dari kasih dan pertolongan Allah kepada kita. Kita harus merasa yakin bahwa kasih Allah kepada kita begitu besar adanya. Ini refleksi pertama yang saya sampaikan kepada kita. Kita bandingkan dengan kehidupan Paulus di penjara. Sekalipun dia di penjara, tapi dia tidak fokus pada kehidupannya yang ada di penjara. Dia fokus pada Allah. Dan karena dia fokus pada Allah, saudara, dia mampu mengucap syukur kepada Allah ketika dia berada di dalam penjara. Kita pun diajak, badai hidup telah menerpa kita. Kita ditimpa oleh kesusahan yang teramat besar. Tetapi marilah kita belajar untuk fokus kepada Allah. Supaya di dalam kesusahan ini kita diberikan kemampuan bisa mengucap syukur kepada Allah.
dan kita belajar yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita melewati akan badai-badai kehidupan selanjutnya. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa badai sebesar apapun, badai itu tidak lebih besar daripada kasih dan pertolongan Allah. Itu refleksi kita yang pertama. Refleksi yang kedua, saudara. Ketika badai hidup menerpa kita, janganlah hanya pikiran kita itu tertuju pada diri sendiri yang sedang susah. Tapi sekiranya kita juga ikut berpikir dan mengingat saudara-saudara kita yang turut berjuang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, ketika menghadapi badai seroja ini, jangan kita hanya mengingat akan diri sendiri, tapi mari kita juga belajar mengingat akan orang lain. Terutama mengingat akan saudara-saudara kita yang juga sedang berjuang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mereka yang telah menyalurkan cinta dan kasih mereka kepada kita dalam bentuk-bentuk yang nyata, demi dan untuk meringankan beratnya beban kehidupan yang kita alami. Khususnya bagi saudara-saudaraku yang terkena langsung dampak badai seroja ini. Mari kita ingat dan mendoakan saudara-saudara kita. Kita mendoakan mereka dengan sukacita. Mereka yang telah ikut meringankan beban kehidupan kita. Kita sungguh rasakan itu. Cinta kasih yang mereka salurkan kepada kita. Banyak sekali perhatian yang kita dapatkan. Banyak sekali bantuan dalam berbagai bentuk. Badai seroja membuat kita menjadi korban, saudara. Akan tetapi, haruslah kita ingat juga bahwa akibat dari badai seroja ini banyak juga yang telah berkorban demi dan untuk kehidupan kita. Sekali lagi, badai seroja telah membuat kita menjadi korban. Tapi badai seroja ini juga telah membuat orang lain ikut berkorban demi dan untuk kepentingan kita. Karena itu memang sudah sepatutnya kalau kita mengingat akan saudara-saudara kita yang telah bersimpati dan empati bagi kita semua. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk menolong kita. Sehingga dalam kesusahan kita tidak hanya ingat diri sendiri, tapi kita juga belajar mengingat orang lain yang telah berkorban bagi kita. Itu refleksi yang kedua. Refleksi yang ketiga, saudara. Semua kita harus mempunyai keyakinan bahwa segala bentuk pekerjaan baik yang telah kita lakukan itu karena Tuhan telah memulainya bersama dengan kita. Jujur, bila dari diri kita sendiri kita tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, karena yang memiliki dan yang memulai pekerjaan-pekerjaan baik itu adalah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa menolong orang lain yang susah, untuk bisa berempati dan simpati dengan orang lain, untuk kita bisa berkorban bagi mereka, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, hendaklah kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu disebabkan oleh karena Allah sendiri yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita. Maka kita pun mempunyai keyakinan bahwa Allah lah yang akan meneruskan pekerjaan baik itu bagi kita semua sampai hari Maranatha. Untuk semua saudara di belahan bumi Indonesia ini yang telah menyatakan simpati dan empati bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur,
khususnya mereka yang terkena dampak langsung dari badai Seroja. Melalui kesempatan yang berharga ini, melalui pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan, kami mendoakan saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan rasa sukacita sambil percaya bahwa segala pekerjaan baik yang dinyatakan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung dari badai Seroja ini, semuanya itu terjadi karena Allah telah memulai pekerjaan baiknya bersama saudara-saudaraku. Kami semua di NTT, kami semua yang terkena dampak langsung dari badai Seroja ini, kami begitu yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kalau bukan karena Allah, kami sendiri menanggung derita ini. Tetapi oleh karena Allah, maka beban derita ini kiranya dapat menjadi ringan. Karena ada banyak pihak yang turut menopang kami. Kami mendoakan saudara-saudara semua yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. Karena bila Tuhan sendiri telah memulai pekerjaannya bersama saudara semua yang telah mengulurkan tangan kasih-Nya, meringankan beban masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya mereka yang terkena dampak badai Seroja itu, maka kita pun merasa percaya bahwa Allah akan terus melakukan pekerjaan baik bagi kita semua, sehingga bukan saja masyarakat Nusa Tenggara Timur yang diberkati, tetapi saudara-saudaraku di berbagai belahan bumi Indonesia ini yang telah berbagi kasih dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur, hidup kalian pun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebab pekerjaan baik dari Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai pada hari Maranatha. Kalau saudara-saudara telah memberkati masyarakat Nusa Tenggara Timur, maka kehidupan saudara-saudara pun akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita semua untuk hidup saling tolong-menolong seorang akan yang lain, untuk terus melakukan perbuatan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami patut mengucap syukur kepadamu, karena melalui firman Tuhan kami semua boleh belajar, khususnya kami yang mengalami kesusahan, kami yang mengalami penderitaan, agar kami belajar untuk tidak memfokuskan diri pada kesusahan itu sendiri. Ketika kami memfokuskan diri pada kesusahan itu sendiri, kami akan bertambah susah. Kami mau belajar untuk fokus kepada Tuhan Allah. Dan ketika kami fokus kepada Tuhan Allah, kami akan mampu menyatakan syukur kepada Allah. Sebab kami percaya di tengah-tengah kesusahan hidup, Allah senantiasa menolong dan memberkati kami. Kami juga bersyukur kepada Allah, karena di tengah-tengah kesusahan hidup, di tengah-tengah badai yang menimpa kehidupan kami, ada begitu banyak simpati dan empati diberikan kepada kami, masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya kami yang terkena langsung dampak dari badai Seroja ini. Kami yakin bahwa kalau ada banyak tangan yang terulur, itu pertanda bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik melalui saudara-saudara kami yang telah berbagi kasih dengan kami yang terkena badai Seroja ini. Karena itu kami juga percaya bahwa mereka yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu disebabkan oleh karena Allah memberkati hidup mereka.
Sehingga dengan berkat yang mereka terima daripadamu, mereka juga berbagi berkat dengan kami di Nusa Tenggara Timur. Karena itu dalam doa kami mengingat akan saudara-saudara kami. Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati hidup mereka. Biarlah berkat yang berlimpah daripada Tuhan akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami semua belajar untuk tetap bergantung hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber dari segala pertolongan bagi kami. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari segala kesusahan hidup, dari badai yang menerpa kami. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Inilah harapan kami kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan menyempurnakan doa kami, sebab kami berdoa tidak dengan nama lain, melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudaraku sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin.